Iya, nggak sabar. Letakkan tabung di lapangan, letakkan di matahari. Kan pengetahuan nggak punya kan? Akhirnya apa? Sembrono, sepele. Bahwa tabung ini 3000 terjadi pemanasan, pemuaian akan terjadi di atas 3000 PSI. Bila tabung ini malah bermasalah, nggak pernah dilakukan cek dan kalibrasi, ada retakan di dalam, selesai. Kedua, karena ilmu pengetahuan Bapak tentang tekanan tabung ini, taruh mungkin ada merek, lupa, kedebang. Pada saat alat ini jatuh, aluminium alloy ini paling pantang, Pak. Sama kayak karabiner. Dibilang karena kalau pendidikan nggak boleh jatuh, petang, merusak konstruksinya, akan merubah. Aluminium ini Bapak ambil aja martel sedikit, tetap langsung ini apa? Sompet. Bayangkan dengan tekanan dum. Maka saya bilang tabung. Udah terbuka, udah kayak gini nggak ada kapnya atau penutupnya, seharusnya wajib tutup. Apalagi lagi hujan kan ada. Begini ditengadahkan, makanya sering lihat di sini warna hijau. Ada regulator yang warna hijau, korosif. Kuningan kalau lama kalau kena hijau. Berarti tidak udah kemasukan air. Kalau air sudah masuk ke sini, maka ini jangan harap bisa lebih bagus. Logikanya dia akan dorong air ini ke sini. Maka sering lihat ini kok nggak jalan. Sering rusak lah. Kenapa itu? Nah, setelah ini pada saat kita bongkar, biasakan tuh taruh di leher. Kalau tidak ada tempat gantung seperti ini, kan di lapangan tuh taruh, tutup, kalau ada penutup ditutup, taruh di leher. Karena apa? Untuk menghindari masuk pasir. Kebiasaan kan taruh langsung, begitu orang mau nyelam udah terhirup pasir. Bisa bayangkan satu butir pasir masuk ke dalam paru-paru, yang nantinya efeknya apa? Akan menyumbat kayak gabus, namanya alveoli. Kayak gabus dalam paru-paru tersumbat di situ, terjadi infeksi, kayak orang nanti berdahak dan sebagainya. Panjang lah cerita. Itu yang bilang. Bentik tabung. Nah, Bapak bisa dengan kaki. Jepit. Kalau mau langsung kita jangan jatuh. Bayangkan kira-kira lepas Ini Pak, ini tetap di bawah Pak? Atas ini? Nah, ini di atas. Ini selalu pegang. Kasus di Manado waktu pemecah rekor, saya selalu bawa o-ring emergency di sini. Itu yang saya sematkan dalam cup yang terkedap air. Salah satu peserta itu ini udara hitungan 5 menit selesai di bawah air. Upacara mau dilakukan, upacara di Manado. Sehingga saya repair dalam air. Merepair alat di dalam air itu lebih susah. Perhatikan, pegang selalu di depan.
Di atas bahu Di atas Anda. bahu. Nah, Orkes utama. sudah guys. Woi. Dengarkan apa-apa, jangan pernah melangkah. Jelas? Pastikan di sini Anda itu sudah terisi udara. Yang merah itu untuk tekan isi udara. Setelah letakkan mouthpiece di mulut Anda masing-masing. Satu aja. Udah tandanya oke. Lambangnya gini, perhatikan. Udah. Telapak tangan Anda tekan mouthpiece di mulut Anda. Bukan tekan kayak keras. Ya. Setelah itu melompatnya yang paling bagus itu adalah posisi membuka kaki. Perhatikan sini, membuka kaki. Jelas? Oke. Setelah nanti jatuh ke air, langsung ada menggunting supaya jangan lama di dalam air sehingga dia naik. Dan Anda nggak usah takut karena BCD Anda sudah terisi udara. Ya. Kemudian karena ini ada angin, Anda kalau lengah akan terbawa arus. Perhatikan saya, jangan pernah melompat dulu sebelum Anda saya instruksikan. Sabar. Nah, langsung terapar ke sana atau ke sebelah sini. Jangan berenang pakai tangan. Ke sini, jangan sampai kena. Halo. Nih, sini. Kalau bisa menghindar dari sampai kena kawan. Pasang mouthpiece-nya. Pegang maskernya mana? Ah, silakan melompat. Udah langsung sini. Konsen langsung sini. Udah. Baik. Mari kita berenang ke sana. Berenang ke belakang. Bang, maskernya kasih Jangan tahu, lupa, Pak. nggak usah dipasang itu. Apa Bang, di mulutnya habis udara di permukaan. Masker ni melipat nah. Halo. Ya. Ini sambil dipegang. Mouthpiece-nya sambil dipegang. Ayo kayu pelan-pelan. Membelakangi. Sekali sesekali lihat ke belakang. Jangan ada maskernya hari. Maskernya di leher saja kalau apa. Kalau naik seperti ini, ya, upayakan tuh pemberat dulu yang dilepas. Silakan cuci karena air asin di sini. Sudah. Ini udah dibuang semua. Yakinkan udah buang habis. Biasa dulu. Baru tutup ke sini. Baru putar balik. Pastikan. Nah. Anggap alat itu Anda punya. Jadi kalau di rubber boat itu harus satu paket masing-masing. Malah pemberatnya dikunci juga satu, dia akan mengapung. Jadi nggak ada hilang, kan ada terbalik boat kadang-kadang operasi saat gelombang pada saat sudah selesai operasi, pada saat mau landing di pesisir, gelombang datang ombak, makanya kececer alat, hilang ya. Tapi uang yang dikumpulkan itu Mungkin pengalaman bagi kami ini turun langsung ke air. Mungkin air ini air laut. Mungkin walaupun kedalamannya saya kurang tahu juga ada berapa meter di bawah tadi. Dari pertama mungkin mengenal dengan alat selam ini mungkin agak senang-senang dan susahnya. Apa yang pertama diajarkan dari instruktur, dari pertama kita mendengarkan, mungkin insya Allah sampai turun ke air selamat, sampai
sampai selesai kegiatan. Mungkin pengalaman masuk ke dalam, saya dari pertama dari landai, habis itu ke jurang di bawah. Mungkin di situ ada perasaan kurang ini mau dibawa kemana lagi, ke dasarnya hampir minta naik, tapi saya ikut rupanya dibelokin. Mungkin instruktur mungkin udah pengalaman, tetap dijaga, kita nggak akan dibawa sampai ke dalam. Mantap. Pengalaman saya kedua kali ini. Dibiasakan. Bila itu tidak ada, maka kita membiasakan manual. Yang memenuhi syarat dua pun mungkin nilainya juga terbatas kan. Tapi yang 6 gagal kapal sama pos. Ini 2 pos ini nggak bisa apa-apa. Nanti pengalaman di Gunung Raya. Karena ada mahasiswa yang meninggal, tinggal liatin aja ya. Kan sayang itu. Saya nggak mau rekan-rekan itu seperti temenmu yang masuk jurang nggak bisa diangkat lagi. Kita saling ingatkan, kalau salah ingatkan, jangan dibiarkan. Kalau ini 6 nanti dia bongkar pasang sendiri, kan? Kita bongkar pasang sendiri, masukkan, kita pakai sendiri, nanti bongkar lagi, kita udah bisa masuk satu-satu.